Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat pelecehan seksual, 2 pengurus panti asuhan di Tangerang menjadi tersangka. Renovasi rumah sempat dibatalkan, kini mulai dibangun oleh Pemkab Serang. Diduga hasil pemburuan liar, warga kota Cilegon serahkan kukang Jawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di tengah masa kampanye pemilihan kepala daerah, seorang warga di Pandeglang membagi-bagikan uang dengan disebar di atas mobil. Peristiwa yang videonya viral di media sosial ini terjadi di Kabupaten Pandeglang. Aksi sawer uang tersebut dilakukan dari atas mobil yang di bagian belakangnya tertempel gambar calon Bupati Pandeglang dan calon Gubernur Banten. Dalam video tersebut, tampak warga dengan sukacita berebut uang dibagikan dari seorang warga tersebut. Diketahui yang menyawer uang adalah pengusaha Mukmin warga Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Mukmin mengaku kegiatan bagi-bagi uang tersebut saat perayaan Maulid Nabi Muhammad, bukan saat kampanye. Adapun stiker yang menempel di mobil miliknya itu merupakan bentuk dukungan terhadap paslon dan ia mengaku bukan bagian dari tim sukses. Betul, yang kemarin itu yang nyawer uang di acara pawai Maulid yang rutinitas setiap tahun saya lakukan. Ya, betul sekali itu saya. Terus terkait dengan gambar di mobil itu mah secara kebetulan saya bukan tim kemenangan, tim sukses. Nah, saya ada gambar di mobil itu karena saya saking senangnya dan ya lamun cek budak santri teh mah bahaya geus eta gitu supaya jadi bupati Pandeglang atau Gubernur Banten. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah memberikan instruksi kepada anggota panitia pengawas kecamatan setempat untuk melakukan penelusuran tentang kebenaran video tersebut. Memang kita sudah menerima informasi viral tersebut ya berkaitan dengan video yang mana di dalamnya ada seseorang yang membagi-bagikan uang ya. Nah, perlu saya sampaikan rekan-rekan memang di Bawaslu itu kita punya hukum acara penanganan pelanggaran. Ada 2 pintu masuk penanganan pelanggaran. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah temuan. Nah, temuan ini di dalamnya adalah salah satunya itu informasi awal. Maka terkait dengan informasi yang masuk ke Bawaslu Pandeglang berkaitan dengan video viral tersebut, kami merespon cepat, lalu kemudian kami juga melakukan dan menginstruksikan kepada teman-teman Panwascam untuk memastikan dengan cara penelusuran terkait giat tersebut. Selain itu, Bawaslu juga akan menggandeng Gakumdu untuk menelusuri kebenaran video yang beredar tersebut. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan menggelar sosialisasi tahapan Pilkada 2024 di tingkat pelajar melalui program Ghost to School. Dalam kegiatan ini, anggota KPU menyambangi sejumlah SMA, salah satunya SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Kedatangan anggota KPU Tangerang Selatan ini untuk memberikan edukasi politik di kalangan pelajar yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Edukasi politik yang diberikan dengan menginformasikan tahapan selama pilkada dan memperkenalkan para calon yang sedang berkontestasi di Pilkada Tangerang Selatan dan Pilkada Banten 2024. Selain itu, KPU menilai pemilih pemula butuh banyak menyerap informasi tentang implementasi pilkada sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih. Saya
saya kan termasuk pemilih pemula. Saya baru memilih pilkada besok. Jadi ini sangat membantu sih secara apa yang harus dipilih. Jadi tahu, jadi kita nanti milih ada gubernur sama wali kota gitu. Terus jadi tahu badan-badan pemilu. Harapannya semoga mereka bisa mewujudkan apa yang mereka janjikan gitu. Apa yang mereka sudah cantumkan ke dalam visi misi, semoga itu bisa beneran dilaksanakan. Program KPU Goes to School ini dilakukan untuk merangsang pemilih pemula turut berpartisipasi dan berperan di tahun politik. Karena ini memang baru pemilih pemula, mereka kadang-kadang belum ada guidance gitu ya untuk pemilihan, baik itu hari ini kan kita menyesarin untuk ke Pilkada 2024. Jadi kami menginformasikan tahapan apa saja, lalu cara mengecek data pemilih, dan juga memperkenalkan berapa calon yang harus mereka pilih, dan mereka juga harus bersikap kritis dan juga mau mencari informasi visi misi dari masing-masing calon agar mereka tidak salah dalam memilih calon baik itu gubernur dan juga wali kota. Melalui program ini, KPU optimis dapat menaikkan angka partisipasi pemilih di tingkat pemilih pemula, yakni mencapai 70%. Ariel Maranus dan Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan. Diduga melanggar netralitas pada masa kampanye pilkada serentak, seorang aparatur sipil negara Pemprov Banten dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten. Laporan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Banten untuk Perubahan ke Bawaslu Provinsi Banten. Diduga salah satu ASN berinisial H mengikuti acara kampanye salah satu pasangan calon gubernur Banten. Koalisi Masyarakat Banten untuk Perubahan membawa sebuah bukti berupa foto kehadiran ASN tersebut di acara kampanye paslon gubernur di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Dalam foto tersebut terlihat salah satu ASN menghadiri kegiatan salah satu paslon gubernur di Maja. Bawaslu akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Jika terbukti, sanksinya bisa pidana. Hari ini informasinya dari penerima laporan ada 3 laporan masuk ke Bawaslu Provinsi Banten berkaitan dengan dugaan keterlibatan kepala desa yang mendukung salah satu paslon dan juga dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah serta keterlibatan ASN yang melakukan kampanye. Netralitas ASN sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.